Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di video kali ini, di mana di video kali ini saya akan memberikan sebuah pemaparan materi sebagai aksi nyata dari saya mempelajari atau mengikuti pelatihan di platform Merdeka Mengajar, di mana saat ini saya mengikuti pelatihan topik 2 yaitu kurikulum merdeka. Nah, yang menjadi inti dari topik 2 ini yaitu sebuah pertanyaan, yaitu mengapa kurikulum perlu berubah. Nah, dari pertanyaan ini tentu kita perlu mengikuti uraian atau pemaparan materi ini agar kita bisa mengetahui atau bisa menjawab pertanyaan ini, mengapa kurikulum perlu berubah. Apa itu kurikulum? Pengertian kurikulum, di sini kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, tentu kita pahami bahwa dalam proses belajar mengajar itu ada hal yang ingin kita capai. Hal yang ingin kita capai ini yaitu tentu sama-sama kita mengarah ke sana, yaitu tujuan pendidikan. Nah, jadi bagaimana sih cara kita mencapai tujuan pendidikan ini? Ya tentu kita harus memiliki pedoman dalam melaksanakan yang namanya proses belajar mengajar. Nah, jadi di sini kita menggunakan kurikulum yang sama untuk mencapai tujuan pendidikan agar tujuan yang kita capai bisa sama ke dimanapun proses pembelajaran berlangsung, maka kita menggunakan kurikulum yang sama pula. Nah, seperti itulah gambaran tentang seperti apa sih kurikulum itu sebagai pedoman. Selanjutnya, yang pertama, kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Nah, maksudnya di sini kurikulum itu kompleks. Maksudnya ada banyak hal yang bisa kita temui dalam kurikulum. Semua hal yang berhubungan dengan proses belajar mengajar itu bisa kita temui di dalam kurikulum. Kemudian kurikulum itu bersifat multidimensi. Nah, dari segala sisi itu yang berhubungan dengan proses belajar mengajar itu ada pada kurikulum. Nah, yang kedua, kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan. Nah, maksudnya jantungnya pendidikan di sini kurikulum sebagai pusat yang dijadikan pedoman untuk proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, jadi dengan kurikulum yang baik, maka pendidikan itu akan menjadi baik pula. Nah, intinya jantung lah. Ketika jantungnya bermasalah atau kurikulumnya bermasalah, maka pendidikannya itu kemungkinan juga akan bermasalah. Jadi di sini kurikulum sangat menentu atau penentu dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, peran dan fungsi kurikulum. Yang pertama, peran kurikulum. Nah, di sini kurikulum sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa kita dalam mencapai tujuan pendidikan dalam proses belajar mengajar ada acuan kita, ada pedoman kita. Nah, disinilah peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan. Selanjutnya, fungsi kurikulum. Kurikulum bagi pendidik adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Nah, jadi di sini kurikulum berfungsi sebagai pemandu atau bisa menjadi pedoman pula bagi pendidik atau guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Jadi, apa yang diberikan ke murid itu sudah ada pada kurikulum. Jadi sudah terarah. Ya, sehingga bisa dikatakan bahwa kurikulum ini sebagai pemandu guru dalam memberikan pelajaran kepada murid. Nah, selanjutnya, inilah yang menjadi pertanyaan dari sejak awal, mengapa sih kurikulum itu perlu diubah? Nah, mengapa kurikulum perlu diubah? Saat ini berbagai isu baru menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid untuk menghadapi dunianya yang penuh tantangan. Nah, seperti yang pertama, perubahan iklim global. Kedua, teknologi digital. Ketiga, industri multinasional. Dan keempat, transformasi budaya. Nah, jadi ini 4 hal yang menjadi tantangan bagi dunia pendidikan, sehingga mengapa kurikulum itu perlu diubah agar bisa memenuhi tantangan baru ini dalam dunia pendidikan. Nah, ada juga 3 hal yang menyebabkan sehingga kurikulum itu perlu berubah. Nah, yang inti di sini 3 hal ini. Yang pertama, agar
dunia pendidikan itu relevan dengan perkembangan zaman. Kurikulum itu harus relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Nah, karena tantangan-tantangan yang ada saat ini, maka kurikulum harus mampu hadir untuk menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Nah, kemudian yang ketiga, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, seperti yang terjadi pada saat ini dengan adanya dunia digital, itu proses cara belajar murid itu tentu sudah berbeda. Jadi di sini kurikulum harus mampu hadir untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai apa yang dibutuhkan dengan murid. Kurikulum yang baik itu seperti apa? Nah, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid, sehingga membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan di masa depan. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah kurikulum yang baik yang dibutuhkan dunia pendidikan saat ini. Nah, selanjutnya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sampai saat ini tentu kita sepakat bahwa konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara lah yang terbaik untuk saat ini, yang sangat relevan dengan kurikulum yang kita terapkan saat ini, dengan yang sangat relevan dengan situasi peserta didik kita pada saat ini. Nah, jadi dunia pendidikan saat ini membutuhkan konsep pembelajaran seperti konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Nah, seperti apa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang memang sampai saat ini kita sepakat bahwa inilah konsep pendidikan yang relevan diterapkan untuk saat ini. Nah, sampai di sini mengenai kurikulum merdeka. Nah, dari materi ini tentu kita bisa menarik kesimpulan bahwa kurikulum itu bersifat dinamis, berubah mengikuti perkembangan zaman, dan disesuaikan dengan kebutuhan murid. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa demi menuntun kodrat murid, kurikulum harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, dan sebagai pendidik harus terus belajar untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita, agar kita bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh murid tentunya. Nah, dari mempelajari atau mengikuti paparan materi ini, nah saya di sini membuat sebuah umpan balik di mana pengetahuan awal saya kemudian ternyata seperti ini dan apa yang harus saya lakukan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dari paparan yang disampaikan di sini sebelumnya saya berpikir bahwa kurikulum itu sebaiknya tidak diganti setiap saat agar hasilnya bisa lebih optimal, agar pendidik dan pelajar itu tidak kebingungan dalam menggunakan kurikulumnya masih baru kok diganti lagi. Nah, itu pemahaman saya bahwa kurikulum seharusnya tidak usah diganti. Nah, setelah saya menerima paparan materi ini, ternyata saya jadi paham bahwa kurikulum itu sifatnya dinamis, dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman, dan dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi, saya berpikir sekarang bahwa kurikulum itu memang perlu diubah. Nah, kemudian dari paparan materi ini, langkah kecil yang akan saya lakukan di sini, saya sebagai guru dan kita semua juga sebagai guru akan terus belajar untuk memahami kurikulum. Seperti apa sih kurikulum yang diharapkan saat ini, yang harus dikembangkan sesuai dengan perubahan zaman dan sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, seperti itu umpan balik yang saya buat. Nah, silakan yang mengikuti pemaparan materi ini coba buatkan umpan balik kalian sendiri sesuai dengan paparan materi ini. Bisa dituliskan di kolom komentar seperti apa pemahaman awal kalian. Kemudian setelah mendapatkan pemaparan materi ini, seperti apa pemahaman kalian selanjutnya. Kemudian kira-kira langkah kecil apa yang akan kalian lakukan. Ya, jangan lupa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.